Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya tetap semangat luar biasa ya anak-anak. Hari ini kita kembali lagi dengan Pak Guru ya, yakni pada pembelajaran tematik. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita awali dengan membaca doa bersama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi tema 1, subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya, yakni pada pembelajaran 3 ya. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, luar biasa. Yuk kita mulai. Anak-anak, Lani sangat kagum dengan potensi alam yang ada di wilayah Madura, mulai bahan tambang, hasil hutan, sampai dengan hasil pertanian dan hasil lautnya. Semua itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya, anak-anak. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur, anak-anak. Meskipun demikian, secara geografis Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Untuk mencapai Pulau Madura, anak-anak harus melewati Selat Madura. Namun, sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional, telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura, anak-anak, dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat dengan waktu yang relatif lebih cepat. Anak-anak, kondisi Pulau Madura yang terpisah dengan Pulau Jawa tersebut merupakan contoh kecil kondisi geografis Indonesia pada umumnya. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, anak-anak. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku bangsa lainnya ya. Sekarang kita pada kegiatan, ayo mengamati anak-anak. Kalian amati gambar di samping ya. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang anak-anak. Seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Anak-anak, wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut, anak-anak, mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya, anak-anak. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, anak-anak. Serta beragam agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya ini tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, anak-anak, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, anak-anak. Perlu kalian ketahui, kondisi geografis itu juga mempengaruhi kehidupan ekonomi ya. Simak ulasan berikut. Kondisi geografis sebagai negara maritim
dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut di Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982, anak-anak. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam laut. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, anak-anak. Tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain seperti ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang demikian besar, anak-anak, itu tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia ya, hingga pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya, anak-anak. Sekarang kita pada kegiatan Ayo Berlatih. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir, anak-anak. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Ayo sekarang coba kalian sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia ya. Apa kalian sudah menyelesaikannya? Luar biasa. Coba sekarang kalian cocokkan dengan alternatif jawaban dari Pak Guru ya. Jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut antara lain nelayan, pertambangan minyak lepas pantai, berbagai sektor usaha wisata, anak-anak, seperti pegawai hotel, warung makan, toko cindera mata, penyewaan perahu dan alat-alat permainan air, penjual tiket, pemandu wisata, dan lain-lain. Kemudian, pelayaran juga bisa masuk pada pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut ya, dan berbagai sektor usaha di pelabuhan. Semua itu adalah contoh-contoh pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, anak-anak. Sekarang kita pada kegiatan Ayo Mengamati ya. Jika kalian tadi sudah memahami tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat ya, sekarang kalian akan memahami dampaknya pada kehidupan sosial masyarakat. Anak-anak, sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia, anak-anak. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut, anak-anak, tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat, budaya, dan negara asalnya, anak-anak. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, anak-anak, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara, anak-anak. Kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu
seperti pecinaan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain, anak-anak. Dan yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sekarang kita pada kegiatan, ayo menulis ya. Ada dampak positif, tentunya juga ada dampak negatif pula. Sekarang coba ceritakan berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Baik sekali, berikut adalah alternatif jawaban dari Pak Guru. Adapun dampak positifnya yaitu memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya, memiliki keberagaman dan kekayaan budaya, memiliki keberagaman sumber daya manusia. Adapun dampak negatifnya, tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia, anak-anak. Tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya, kemudian rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Selain dari pekerjaan-pekerjaan tadi, berikut juga beberapa pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam kelautan, anak-anak. Seperti nelayan, petani garam, petambak, sewa perahu, wisata bawah laut, petani rumput laut, perajin kerang, kerang mutiara, minyak lepas pantai. Semua itu juga merupakan pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam kelautan. Anak-anak, sebagai negara maritim yang kaya akan potensi laut, kita juga memiliki sejarah kejayaan bahari di masa lalu. Agar kalian lebih memahami, sekarang kalian baca pada kegiatan Ayo Membaca, anak-anak, yang berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu. Selamat membaca, anak-anak. Bagaimana? Kalian sudah membacanya ya? Sekarang coba kalian tentukan ide pokok dari setiap paragraf pada teks bacaan yang sudah kalian baca. Baik, luar biasa. Coba cocokkan jawaban kalian dengan jawaban berikut ya. Anak-anak, keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang ya, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, anak-anak, khususnya nilai persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh loh. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima. Dan begitu seterusnya, anak-anak. 5 sila tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai tersendiri, anak-anak, tapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terikat. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan.
bukan unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain ya. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan demikian seterusnya. Misalnya, meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan ketuhanan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Tetapi sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat dirubah menjadi Trisila atau Ekasila, anak-anak. Pada Ayo Berlatih, untuk menambah pemahaman kalian terhadap sila-sila dalam Pancasila, silahkan kalian perhatikan beberapa kegiatan berikut ya. Yang mana kegiatan berikut mencerminkan sila-sila Pancasila yang saling melengkapi. Seperti contoh, pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas mencerminkan beberapa sila, anak-anak. Seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian juga tulis ya, pencerminan sila-sila apa saja pada kegiatan-kegiatan yang lainnya, seperti perayaan Hari Besar Keagamaan, gotong royong, musyawarah mufakat, dan menjenguk orang sakit. Anak-anak, salah satu contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Lalu bagaimanakah jika mufakat atau kebulatan pendapat atau suara tidak tercapai, anak-anak? Jika terjadi demikian, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara, dan menentukan suara yang terbanyak adalah sebagai keputusan bersama. Contoh proses pemungutan suara adalah pemilu, baik pemilihan presiden, anggota DPR dan DPD, maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, anak-anak. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Baik anak-anak, kita sudah belajar banyak hari ini, seperti kondisi geografis Indonesia, pengaruh kondisi geografis terhadap sosial dan ekonomi, kejayaan bahari di masa lalu, serta mengambil keputusan berdasarkan Pancasila ya. Tugas kalian hari ini yaitu mengamati lingkungan sekitar kalian dan bagaimana kondisi sosial dan ekonomi di sekitar tempat kalian tinggal. Deskripsikan atau jelaskan pada buku tulis kalian masing-masing ya. Jangan lupa hasil dari kinerja kalian tunjukkan kepada orang tua atau kepada guru kalian untuk mendapatkan nilai. Selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.